Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la hawla wa la quwata illa billah ma ba'du. Pada postingan video kali ini saya akan membacakan penafsiran Imam Ahmad bin Hanbal terhadap surat Al-Anbiya ayat 2, di mana di dalam surat tersebut ada kata zikrun yang disifati dengan sifat muhdats. Yang sebelumnya di dalam postingan kajian nomor 21 kita sudah mengetahui bahwasanya Wahabi menafsirkan surat Al-Anbiya ayat 2 dengan tafsiran kata zikrun tersebut sebagai Qur'anun jadidun wa kalamun jadidun. Ini buktinya di dalam fatwa bin Baz. Dan sekarang saya akan membuktikan bahwasanya Imam Ahmad bin Hanbal di dalam kitab Ar-Radd 'alal Jahmiyah itu membantah orang-orang yang memiliki pemahaman sama dengan Syekh bin Baz. Ini dia kitab Ar-Radd 'alal Jahmiyah wa Zanadiqah karya Imam Ahmad bin Hanbal, ada di halaman 37. Nah, ini teks kitabnya. Seperti biasa sesuai permintaan netizen, teks kitab sudah saya ketik ulang dan sudah saya beri harokat atau terjemahannya. Ada di sini dan ini nanti bisa di-download. Linknya saya cantumkan di deskripsi. Mari kita baca penjelasan dari Imam Ahmad bin Hanbal. Faqala li ba'duhum ma yati min dzikri min rabbi muhdas. Al-Anbiya ayat 2. Afa yakunu muhdatsan ila makhluqan. Lalu sebagian dari mereka berkata kepadaku, firman Allah, ma yati min dzikri min rabbi muhdas. Al-Anbiya ayat 2. Tidaklah datang kepada mereka zikir dari Tuhan mereka yang baru. Apa ada sesuatu yang baru selain makhluk? Qala faqultu lahum qala Allah azza wa jalla sad wal qur'ani dzikri. Fa dzikru wal qur'anu wa tilka laysa fiha alifun wala lamun. Maka aku menjawab mereka, Allah azza wa jalla berfirman sad wal qur'ani dzikri. Kata zikir di dalam ayat itu adalah Al-Qur'an. Sedangkan ayat tadi tidak mengandung alif dan lam. Haddatsana Abu Amr Hamzah bin Al-Qasim. Qala haddatsana Hanbal qala haddatsana Abu Abdillah bin nahwi hadhil qissati qala. Telah menceritakan kepada kami Abu Amr Hamzah bin Al-Qasim. Ia berkata, telah menceritakan kepada kami Hanbal. Ia berkata, telah menceritakan kepada kami Abu Abdullah dengan kisah yang serupa ini. Ia berkata, faqultu lahum hadza nakiratun faqad yakunu ala jami' dzikri wa dzikru ma'rifatun wa huwal Qur'an. Maka aku berkata kepada mereka, ini adalah nakirah, maka bisa mencakup semua makna zikir. Sedangkan zikir di dalam surat Shad ayat 1 itu ma'rifat, yaitu Al-Quran. Wa akhbarani Abu Amr Utsman bin Umar ad-Daraj qala haddatsana Abu Bakr Ahmad bin Muhammad bin Harun al-Khalal qala kataba ilayya Ahmad bin al-Husain al-Waraq bin al-Mawsil qala haddatsana Bakr bin Muhammad bin al-Hakam an abihi an Abi Abdullah qala. Abu Amr Utsman bin Umar ad-Daraj juga mengabarkan kepadaku. Ia berkata, Abu Bakar Ahmad bin Muhammad bin Harun al-Khalal meriwayatkan kepada kami. Ia berkata, Ahmad bin al-Husain al-Waraq dari Mosul menulis kepadaku. Ia berkata, Bakar bin Muhammad bin al-Hakam meriwayatkan kepada kami dari ayahnya, dari Abu Abdillah. Ia berkata, Sa'atuhu amma tajbi hina dakhala ala haula'i faqala ihtajju alayya bihadhil ayah ma yatim min dzikri min rabbihim muhdas. Al-Anbiya ayat 2 ayat annal Qur'ana muhdatsun. Aku bertanya kepadanya tentang dalil yang ia gunakan ketika masuk menemui orang-orang itu. Maka ia berkata, mereka berdalil kepadaku dengan ayat ini, mayatihim min dzikri min rabbihim muhdats. Al-Anbiya ayat 2 yang menurut mereka berarti bahwa Al-Qur'an itu baru. Fahtajajtu alaihim bihadzal ayat sad wal Qur'ani dzikri. Maka aku membantah mereka dengan ayat ini, sad wal Qur'ani dzikri, surat Shad ayat 1. Qultu fahuwa samahu dzikra. Aku berkata, Allah menyebutnya sebagai zikir dengan alif lam. Wa qultu ma ya'tihi min dzikri min rabbi muhdas fa hadza yumkinu ay yakuna ghairal qur'ani muhdatsan. Dan aku juga berkata, firman Allah ma ya'tihi min dzikri min rabbi muhdas bisa jadi maksud dari kata zikir selain Al-Qur'an yang disifati baru. Walakin sad wal qur'ani dzikri fa huwa qur'anu laisa huwa muhdatsan. Namun ayat sad wal qur'ani dzikri surat Shad ayat 1 itu jelas merujuk kepada Al-Quran karena ada alif lam ma'rifat, dan Al-Quran itu sendiri bukan sesuatu yang baru. Qala fa bihadah tajajtu alaihim. Abu Abdillah berkata, maka dengan dalil inilah aku berhujjah kepada mereka. Kitab Ar-Radd 'alal Jahmiyah halaman 37. Jelas sekali di sini bahwasanya Imam Ahmad bin Hanbal membantah orang yang menetapkan Al-Quran baru berdalil dengan surat Al-Anbiya ayat 2. Argumentasi Imam Ahmad bin Hanbal yaitu dengan membedakan kata zikrun di dalam surat Al-Anbiya ayat 2 dengan kata zikrun di dalam surat Shad ayat 1. Di dalam surat Shad ayat 1, kata zikrun tidak disifati muhdas dan kemasukan alif lam ma'rifat, dan itulah yang dimaksud Al-Quran. Sedangkan kata zikrun di dalam surat Al-Anbiya ayat 2 tanpa alif lam alias bentuknya nakiroh, sehingga maknanya bisa saja bukan Al-Quran karena bentuknya umum. Dan yang pasti Al-Quran tidak disifati muhdas.
Penjelasan yang serupa dijelaskan juga oleh Imam Baihaqi di dalam kitab Al-Asma wa Sifat. Ini dia kitab Al-Asma wa Sifat karya Imam Baihaqi, ada di halaman 179. Ini teks kitabnya dan sudah saya ketik ulang di sini. Mari kita baca. Jima'u abwabi isbati sifatil kalami wa ma yustadallu bihi ala anna al-Qur'ana kalamullahi azza wa jalla ghairu muhdatsin wala makhluqin wala haditsin. Bab-bab tentang penetapan sifat kalam dan dalil yang menunjukkan bahwa Al-Qur'an adalah kalamullah azza wa jalla, bukan yang baru difirmankan, bukan makhluk dan bukan juga sesuatu yang baru tanpa diciptakan. Kitab Al-Asma wa Sifat halaman 179. Nah, jelas di sini Imam Baihaqi menyatakan Al-Qur'an itu tidak boleh dikatakan muhdas, sesuatu yang baru difirmankan oleh Allah, atau hadis, ya. Hadis di sini berarti maksudnya adalah baru bukan makhluk gitu. Tidak boleh mengatakan Al-Qur'an itu baru bukan makhluk. Jadi sama dengan apa yang dijelaskan oleh Imam Ahmad bin Hanbal bahwasanya Al-Qur'an itu bukan sesuatu yang baru. Kemudian Imam Baihaqi meriwayatkan perkataan Imam Ahmad bin Hanbal. Wa akhbarana Abul Hasan al-Muqri'u ana Abu Amr as-Saffar sana Abu Awanah sana Abul Hasan al-Maimuni qala Abu Hasan al-Muqri telah memberitakan kepada kami bahwa Abu Amr as-Saffar telah memberitakan kepada kami bahwa Abu Awanah telah memberitakan kepada kami bahwa Abu Al-Hasan Al-Maimuni berkata, kharaja ilayya yauman Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal faqala udkhul fadakhatu manzilahu faqultu. Suatu hari Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal keluar menemui saya, lalu ia berkata, masuklah. Maka saya pun masuk ke rumahnya. Saya berkata kepadanya, akhbirni amma kunta fihi ma'al qaumi wa bi ayyi syai'in kanu yahtajjuna 'alaika. Beritahukanlah kepadaku tentang perkara yang engkau hadapi bersama kaum itu, yakni kelompok yang menyelisihi akidahnya, dan dengan apa mereka berdalil atasmu. Qala bi asya' minal Qur'ani yata'awwalunaha wa yufassirunaha humuhtajju bi qawlihi ma yati min dzikri min rabbi muhdats. Al-Anbiya ayat 2. Qala qultu qad yuhtamalu ayyakuna tanzilu ilaina huwal muhdatsu la dzikru nafsuhu wal muhdatsu. Ia Imam Ahmad bin Hanbal menjawab, mereka berdalil dengan beberapa ayat dari Al-Qur'an yang mereka tafsirkan dan takwilkan. Mereka berhujjah dengan firman Allah, tidak datang kepada mereka suatu peringatan pun dari Tuhan mereka yang baru. Quran surat Al-Anbiya ayat 2. Maka aku, Ahmad bin Hanbal berkata, bisa jadi yang dimaksud muhdas atau baru adalah turunnya kepada kita yang baru, bukan zikir itu sendiri yang baru. Kitab Al-Asma wa Sifat halaman 229. Riwayat ini menerangkan bahwasanya yang disifati muhdas itu hanyalah proses turunnya saja. Adapun zikrun yang merupakan kalamullah itu tidak baru. Jadi sama saja, intinya menolak kata zikrun yang disifati muhdas itu sebagai Quran yang baru atau kalam yang baru. Kemudian Imam Baihaqi meriwayatkan perkataan Imam Waqi, gurunya dari Imam Ahmad bin Hanbal. Wa fi riwayati Muhammad bin Nasr al-Marwazi an Abi Hizam ar-Rifai an Waqi qala man za'ama anna al-Qur'ana makhluqun faqad za'ama anna al-Qur'ana muhdatsun wa man za'ama anna al-Qur'ana muhdatsun faqad kafara. Dan di dalam riwayat Muhammad bin Nasr al-Marwaz dari Abu Hizam ar-Rifai dari Waqi, ia berkata, barang siapa meyakini Al-Qur'an makhluk, pasti dia meyakini Al-Qur'an baru, dan barang siapa meyakini Al-Qur'an baru, maka dia telah kafir. Kitab Al-Asma wa Sifat halaman 242. Jelas di sini Imam Waqi, yaitu gurunya dari Imam Ahmad bin Hanbal, mengkafirkan orang yang mengatakan Al-Qur'an baru. Ya pasti muridnya, yaitu Imam Ahmad bin Hanbal, tidak akan berani mengatakan Al-Qur'an baru. Dan apabila kita baca seluruh kitab yang menjelaskan terkait hal ini, sebenarnya kita bisa mengetahui bahwasanya golongan yang mengatakan Al-Qur'an baru itu ada 3 golongan. Yang pertama Mu'tazilah, Jahmiyah, dan Al-Karamiyah. Jadi ketiga golongan ini mengatakan Al-Qur'an baru atau kalamullah baru. Namun ada sedikit perbedaan. Mu'tazilah dan Jahmiyah menetapkan kalamullah baru sama dengan makhluk. Sedangkan Al-Karamiyah itu menetapkan kalamullah baru bukan makhluk. Dan Wahabi menyamai Al-Karamiyah. Jadi sama-sama mengatakan kalamullah baru atau kalam jadidun, kalam baru, bukan makhluk. Dan ketiga golongan ini tadi sudah dijelaskan bahwasanya dikafirkan oleh Imam Waqi dan juga pastinya dikafirkan juga oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi bukan saya yang mengkafirkan, ini sebagai ilmu saja. Bahwasanya Imam Waqi, guru dari Imam Ahmad bin Hanbal, mengkafirkan orang yang meyakini Al-Quran itu jadid baru atau kalam jadid, kalamullah baru. Yang demikian dikarenakan menurut
Imam Waqi, menurut Imam Ahmad bin Hanbal dan seluruh ahlus sunnah wal jamaah, kalam itu adalah sifat zat, tidak ada perincian, berbeda dengan Wahabi dan Al-Karomiyah. Al-Karomiyah itu menetapkan qadimun nau hadisul ahad, jenis kalamnya itu qadim tapi satuannya atau afrodnya itu baru, itu Al-Karomiyah. Nanti saya akan bacakan keterangan dari Al-Karomiyah terkait konsep sifat kalam menurut mereka, yaitu usul akidah mereka terkait sifat kalam yang sama persis dengan apa yang dikatakan golongan Wahabi pada video selanjutnya. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Allahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.